Gitu. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 9 Creativity. Perkenalkan nama saya Roger William Chua. Saya Noel Larson Eleazar. Saya Kenzi Rengo Sonotomo. Saya Amos Christopher Ong. Sekarang kami akan memulai presentasi kami di blog dalam proyek 1 kali ini. Ini adalah lobby bagi blok istimewa. Mengapa kami menyebut ini adalah blok yang istimewa? Karena menurut kami kelompok kami adalah kelompok yang kompak, seru, terkeren, dan percaya diri. Mengapa kami bisa menyebut diri sendiri sangat kompak, seru, terkeren, dan percaya diri? Karena ada Roger William Chua. Apa tema dari proyek PJBL pertama kita? Temanya adalah kenali lingkunganmu dan berkembanglah. Wow, seru banget kayaknya. Jadi penasaran hasilnya kayak gimana ya? Jadi tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. Ini adalah foto perkenalan kelompok kami. Pertama-tama kami akan memulai dengan pelajaran IPS tentang modernisasi. Modernisasi pertama. Di sekolah kita terjadi banyak sekali modernisasi, termasuk bertambahnya alarm kebakaran. Yang dulunya kami harus berteriak untuk evakuasi menjadi adanya alat untuk berbunyi saat mendeteksi asap atau ditekan. tombol hitamnya. Di modernisasi kedua adalah pendeteksi asap karena dulu hanya ada orang yang mencium bau asap. Sekarang sudah ada pendeteksi asap ini yang berfungsi agar dapat membunyikan alarm kebakaran seperti di slide sebelumnya. Ini adalah foto-foto saat zaman dulu dan zaman sekarang modernisasi. Modernisasi ketiga adalah adanya roof garden di SMP Tarakanita 2 Pluit yang baru dapat memikat atau mengundang para siswa untuk pergi ke roof garden. Roof garden ini memiliki beberapa fungsi, yaitu dapat menjadi tempat berdiskusi atau bekerja sama proyek, tempat untuk bersantai, menjadi lahan atau tempat untuk yang ingin merekam drama. Modernisasi keempat. Kami diberi papan tulis yang baru dan walaupun sudah kotor di hari pertama, kami tetap senang karena mendapatkan papan tulis yang lebih bersih, besar jika dibandingkan dengan papan tulis yang lama. Ini adalah papan tulis kita yang baru dan ini adalah papan tulis saat zaman dahulu. Modernisasi kelima. Di gedung baru, ini kita juga dapat kelas baru. Kelas ini memiliki AC baru yang bekerja sampai membuat kami menggigil kedinginan dan proyek terbaru yang lebih bagus. Dan yang terakhir, modernisasi ke-6, perubahan gedung sekolah ini membuat kami semakin bersemangat karena gedungnya semakin besar dan juga ada banyak fasilitas yang baru. Thank you very much. Yang kedua, kita akan mempresentasikan proyek matematika tentang penjabaran dan pemfaktoran aljabar. Di jawaban DQ pertama, luas lapangan setelah dipanjangin dan diperpendek lebarnya. Dan rumus luasnya adalah P kali L. P-nya adalah 2A tambah 5. Sedangkan L-nya adalah A-3. Jika dihasil pelangi jadi 2A kuadrat min 6A tambah 5A min 15. Karena min 6A dan 5A-nya variabelnya sama, menjadi 2A kuadrat min A min 15M kuadrat. Luas lapangan mula-mula, rumusnya adalah P kali L juga, tetapi bedanya P-nya adalah 2A tambah 5, 2A biasa, dan L-nya adalah A. Setelah kami mencari luas lapangan setelah dipanjangin dan diperpendek lebarnya, dan luas lapangan mula-mulanya, kami akan mencari kelebihan, yaitu dengan cara luas lapangan awal minus luas lapangan akhir. Sama dengan 2. Kita mengambil dari luas lapangan mula-mulanya, 2A kuadrat, dan kita minus dengan luas lapangan setelah luas lapangan akhirnya, yaitu 2A kuadrat minus A minus 15 meter.
kuadrat. Setelah kita kali masukkan minusnya 2A kuadrat minus 2A kuadrat tambah A tambah 15 yang jika kita sederhanakan menjadi A plus 15. Kemudian kelebihan adalah sama dengan pertambahan luas. A tambah 15 sama dengan 55. A tambah 55 minus 15. A sama dengan 40 meter. Karena panjang awalnya 2A, maka 2 kali A. Dan karena kita sudah mengetahui A-nya 40 meter, maka kita masukkan jadi 2 kali 40 dan hasilnya 80 meter. Jadi panjang awal-awalnya ada 80 meter. Selanjutnya kita menjawab PQ2. Tapi sebelum kita mencari luas lingkaran AC dan BC, kita harus mengetahui ruas lingkarannya. Luas lingkaran AC yaitu A dan luas lingkaran CB yaitu B. Untuk mencari luas lingkaran AC itu yaitu Pi kali R kuadrat sama dengan Pi kali A kuadrat atau lebih sederhana sama dengan Pi kali A kuadrat, Pi A kuadrat. Sekarang luas lingkaran BC atau CB yaitu Pi kali R kuadrat sama dengan Pi kali B kuadrat atau yang lebih sederhana jadi Pi B kuadrat. Sekarang setelah kita mencari luas lingkaran AC dan luas lingkaran BC, kita akan mencari luas seluruh lingkarannya. Caranya adalah Pi kali R kuadrat sama dengan Pi kali 2A tambah 2B kuadrat dibagi 2. Lalu menjadi Pi kali A tambah B kuadrat sama dengan Pi dikali A kuadrat ditambah 2B ditambah B kuadrat sama dengan Pi A kuadrat ditambah Pi 2AB ditambah Pi B kuadrat. Setelah itu kita juga akan mencari luas bagian yang diarsir. Luas lingkaran kita akan mencari dengan cara luas lingkaran besar dikurangi dengan luas lingkaran A dikurangi lagi dengan luas lingkaran B. Yang hasilnya adalah Pi A kuadrat ditambah Pi 2AB ditambah Pi B kuadrat dikurang Pi A kuadrat dikurang Pi B kuadrat sama dengan Pi 2AB. Jadi luas bagian yang diarsir adalah Pi 2AB. Sekian matematikanya. Setelah matematika, kami akan mempresentasikan proyek agama kami. Soal DQ agama nomor 1 sampai 3. 1. Buatlah analisis tentang sikap Yesus dalam menjunjung tinggi martabat luhur manusia berdasarkan teks kitab suci. 2. Lakukanlah satu tindakan yang menjunjung tinggi martabat luhur manusia di lingkungan sekolah. 3. Buatlah satu refleksi atas tindakan tersebut di atas. Jawaban DQ pertama. Dalam ayat Matius 9 ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Kami memilih pasal dan ayat ini karena Yesus menunjukkan sikap menjunjung tinggi martabat luhur manusia dengan menyembuhkan mata 2 orang buta. Karena Yesus membela mereka yang tidak berdaya dan lemah. Peristiwa penyembuhan 2 orang buta itu mengajarkan kepada kita tentang sikap terhadap mereka yang berbeda status sosialnya. Mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan terabaikan adalah mereka membutuhkan pertolongan dan perhatian. Yesus menjunjung tinggi martabat 2 orang buta tersebut. Ini contoh video tindakan yang menjunjung tinggi martabat luhur manusia di sekolah.
Oh, itu Kak Roger. Samperin. Apa kata hari ini, Roger? Oke, berhentilah memvonis dirimu tidak berguna, sebab tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia secara sia-sia. Bam! Here's how you can go from capturing shots like this to shots Dalam like this menunjukkan- using just your phone. Setelah menunjukkan video tersebut, kita akan menjelaskan refleksinya. Pertanyaan refleksi. 1. Mengapa kalian melakukan tindakan tersebut? 2. Apa makna atau arti dari tindakan tersebut bagi kalian dan orang lain? Jawaban refleksi yang pertama, karena menurut kami setiap orang harus membantu dan berempati kepada orang yang sedang kesakitan dan kesulitan, karena kita makhluk sosial yang membutuhkan sesama untuk hidup. Dan yang kedua, maknanya bagi kami adalah meningkatkan rasa empati, memuaskan rasa kepuasan dan kebahagiaan setelah membantu orang lain, dan juga meningkatkan kepribadian. Maknanya bagi orang lain adalah menjadi contoh yang baik, meningkatkan kesadaran antar manusia, menciptakan lingkungan yang damai, asri, dan adil. Terima kasih. Lalu kami akan menunjukkan rekaman puisi Beindo kami. Satu, dua, tiga. Selamat pagi Bu Dinda dan Suster Jo dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Roger. Sekarang saya akan membacakan puisi saya yang berjudul Harapan Siapa? Arya Roger Wirawicua. Harapanku seperti matahari yang benderang, menyinari orang-orang yang membutuhkan cahaya. Dengan tekad yang tetap akan hilang, kan kutuju masa depan yang bercahaya. Daku yang tersesat di tengah kegelapan, dengan kerja keras yang berapi neraka, dengan lingkungan yang mendukung, akan kubuat menjadi cahaya yang elok. Biarlah kesalahan masa lalu berlalu seperti air yang berlari di sungai. Sekarang sudah waktunya berubah menjadi Kamen Rider yang menyelamatkan ke depan. Terima kasih Suster dan Ion dan teman-teman, dan saya akan berpuisi yang berjudul Cahaya Gelapan. Apa? Cahaya Gelapan, karya Noah Larson Ellison. Di jalan ke masa depan memang gelap, kamu juga tersesat, tapi kamu harus percaya dan berharap, dan kau akan ketemu cahaya harapan. Jangan terus maju ke cahaya bintang, selalu terus maju melalui kegelapan. Jangan menyerah dan kau akan menang hadiah emas kesuksesan. Akhirnya kau sampai di cahaya. Di sini kau beristirahat. Merayakan kemenangan ini yang kau selalu percaya, indah pada waktunya. Selamat pagi Bu Dinda dan Suster dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan membacakan tentang Jalan Terang, karya Kenzirin Gosono. Banyak orang kadang gampang menyerah. Itu dapat hasil yang sia-sia. Jika kita pantang menyerah, hasil kerja kerasnya akan mengguncang dunia. Masa depan adalah ladang yang subur, menunggu untuk diungkapkan oleh hasil kerja kerasmu. Jika kamu bekerja keras untuk masa depan, kau akan mendapatkan masa depan yang baik. Harapanku seperti tangga yang tinggi. Setiap anak tangga adalah mimpi. Ku akan naik terus sampai tujuan yang tercapai. Selamat pagi, Suster, Bu Dinda, dan teman-teman sekalian. Nama saya Amos. Hari ini saya ingin membacakan puisi saya yang berjudul Jejak Impian. Jejak impian. Di ufuk timur, mentari tersenyum manis, menggenggam hari baru dengan pelukan yang hangat. Angin berbisik lembut membawa kabar gembira. Cahaya bintang menari menuntun langkah pengalaman. Masa depan terbentang luas tanpa batas. Impian kita melesat setinggi langit. Dengan semangat berkobar-kobar bak api abadi, kita arungi samudra harapan tanpa tepi. Harapanku, ku ingin seperti gedung yang tinggi. Ku ingin terus
menggapai impianku. Ku ingin terus bertumbuh dan ku ingin terus mencari ilmu dan menggapai cita-cita. Yang ketiga. Lalu ini adalah poster-poster puisi kami. Selanjutnya kami akan menunjukkan lagu SBK yang menurut kami adalah yang terkeren. Dengan mandiri ku bangun lalu langsung mandi. Ku gosok gigi dan langsung pergi makan. Ku berangkat ke Taki, belajar dengan semangat, mengisi waktu luang dengan ekskul yang banyak dan juga menarik. Guru pelayanan ramah, tempat yang bersih, tertib dan juga rapi. Fasilitas yang lengkap dengan teman yang ramah, seru dan menyenangkan, mudah berteman dan juga lucu. Belajar di lingkungan baru dengan teman baru. Setiap kesulitan pasti bisa diselesaikan. Tidak ada yang namanya pembulian di Tarakanita, karena sekolah kita sekolah berprestasi. Kemudian kami akan mempresentasikan analisis IPA kami. IPA, pertanyaan pengantar. Bertambahnya berusia peserta didik dapat mempengaruhi sistem reproduksi. Kesehatan reproduksi mencakup aspek fisik, mental, dan sosial yang utuh. Buatlah analisis berkaitan dengan kebiasaan baik dan buruk dalam menjaga kesehatan secara fisik, mental, dan sosial reproduksi remaja kelas 9 SMP Tarakanita 2. Dalam proyek satu ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai 5 murid laki-laki, 5 murid perempuan, dan seorang guru tentang menjaga kesehatan fisik secara mental dan sosial reproduksi remaja dalam rangka bertumbuhnya anak-anak menjadi remaja yang disebut pubertas. Pubertas adalah proses perubahan neuron kodrin yang menentukan mulainya masa remaja dan mempersiapkan seseorang untuk bereproduksi. Ditandai dengan kematangan organ reproduksi, berkembangnya karakter jenis kelamin sekunder, percepatan pertumbuhan tinggi membutuhkan waktu beberapa tahun dan setiap anak memiliki masa pubertas yang berbeda-beda. Berikut adalah analisis dari wawancara kami terhadap murid-murid kelas 9. A. Aspek fisik. Yang pertama, kami bertanya apa perubahan fisik yang Anda alami saat masa pubertas. Kami dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar laki-laki mengalami pertumbuhan tinggi badan, jakun, kumis, dan semakin bugar. Sementara pada perempuan terdapat jerawat yang bertumbuh tinggi badan yang meningkat pesat, terjadi menstruasi dan tumbuhnya rambut-rambut halus di area tertentu. Mengutip dari pubertas dan perubahan yang terjadi pada tubuh, dalam masa pubertas remaja perempuan dan laki-laki akan mengalami perubahan pada tubuh. Perubahan tubuh ini terjadi karena pengaruh dari perubahan hormon semasa pubertas. Di masa pubertas, baik remaja pria maupun wanita juga bisa mengalami peningkatan tinggi badan. Pada remaja perempuan, pubertas akan menyebabkan berbagai macam perubahan pada tubuh antara lain payudara mulai tumbuh, tumbuh rambut di kemaluan kaki dan ketiak. 3. Mengalami menstruasi, sedangkan pada laki-laki antara lain 1. Ukuran testis dan
penis yang besar, mengalami mimpi basah, tumbuh rambut pada daerah kemaluan wajah dan ketiak. 4. Suara menjadi lebih berat. Berdasarkan dari wawancara dan hasil jurnal tersebut, dapat kami simpulkan bahwa remaja-remaja di SMP Tarakanita 2 mengalami perubahan fisik yang baik dan benar. Selanjutnya kedua, kami bertanya bagaimana cara Anda menjaga organ reproduksi agar dapat tetap sehat. Menurut perempuan, cara menjaga organ reproduksi adalah olahraga yang rutin dan menjaga pola makan. Sedangkan laki-laki adalah mencucinya, tidak meminum alkohol, dan mengganti celana dalam. Dikutip dari website ini, organ reproduksi wanita harus dijaga kesehatannya karena organ reproduksi wanita memiliki peran penting seperti dalam hubungan seksual, menstruasi, produksi dan perkembangan sel telur, kehamilan hingga proses persalinan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan organ reproduksi cukup penting untuk dilakukan. Pasalnya, bagi sebagian wanita, menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi merupakan hal yang susah gampang untuk dilakukan serta bisa memberikan akibat yang fatal bila mengalami gangguan pada organ reproduksi tersebut. Kami mendapatkan cara untuk menjaga organ reproduksi wanita sebaiknya. 1. Memperbanyak konsumsi makanan sehat dan bergizi. 2. Melakukan manajemen stres dengan baik. 3. Menjaga kebersihan organ reproduksi. 4. Hindari aktivitas yang berdampak buruk seperti minum alkohol, merokok, dan penggunaan obat-obatan dan suplemen hingga perilaku seks berisiko. Dan dikutip dari website ini, bagi para pria, menjaga kesehatan organ reproduksi sangat penting untuk dilakukan. Pasalnya, menjaga kesehatan organ reproduksi pada pria baik untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan, apalagi bagi para pria yang sedang menjalani program kehamilan bersama istri tercintanya. Organ reproduksi yang sehat tentunya dapat mensukseskan program kehamilan yang sedang dijalani tersebut. Kami dapat mengatakan bagaimana sebaiknya untuk menjaga organ reproduksi pria dengan cara: 1. Mengonsumsi makanan sehat dan rutin berolahraga. 2. Mempertahankan berat badan ideal. 3. Sunat. 4. Berhenti merokok dan tidak mengonsumsi minum beralkohol. 5. Menjaga testis dalam keadaan sejuk. B. Aspek mental. Setelah itu kita sampai ke soal ketiga yang bertanya, apa pendapat Anda tentang kesehatan mental? Dari jawaban wawancara yang kita dapatkan, kita bisa menyimpulkan bahwa kesehatan mental itu penting dan berguna karena dengan kesehatan mental yang sehat, tubuh kita juga menjadi sehat. Dan dengan yang mental sehat, bersosialisasi dengan orang lain lebih gampang. Kata-kata dari internet. Ini hasil dari website yang kita ketemukan. Menjaga kesehatan pada saat pubertas sangatlah penting agar bisa hidup berjalan dengan normal, dan cara itu dapat dilakukan dengan memberikan dukungan kepada anak agar anak tidak mengalami stres, luangkan waktu untuk berdiskusi bekerjasama terhadap suatu masalah yang terjadi, dan bersikap terbuka terhadap anak untuk membagikan perasaannya dengan bercerita. 4. Kemudian yang keempat bertanya, bagaimana Anda mengolah emosi saat masa pubertas? Hasil wawancara kami menunjukkan bahwa pada perempuan mereka dapat menenangkan diri dengan makan, tidur, menenangkan dan menjauhkan diri dari hal yang membuat mereka emosi, dan para laki-laki mereka kebanyakan menenangkan diri dan bercerita maupun curhat kepada keluarga atau teman. Sementara pada 7 perubahan emosional remaja saat masa pubertas emosional labil menunjukkan bahwa pubertas merupakan masa transisi penting dalam kehidupan anak-anak, remaja, dan dewasa. Pada masa ini, mereka mengalami perubahan emosional. Saat pubertas, remaja cenderung mempunyai emosional yang labil, sehingga orang tua dan pendidik perlu memahami mereka dengan lebih baik. Dan pada
website ini yang kita ketemukan mengatakan bahwa cara untuk mengelola emosi saat masa pubertas yaitu 1. Melakukan hobi yang disukai. 2. Jangan ajak diskusi saat emosi. 3. Meluapkan emosi. 4. Mengatasi akar masalahnya. 5. Periksa kesehatan. 6. Konsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup. 7. Bergaul dengan orang baik. 8. Dukungan dari orang tua. Dan terakhirnya 9. Memperluas wawasan. Berdasarkan dari jawaban dan jurnal tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa remaja-remaja SMP Tarakanita 2 dapat mengelola emosi dengan baik walaupun berbeda dengan cara yang terdapat di jurnal. Sekarang C, aspek sosial. Selanjutnya yang kelima, kami bertanya bagaimana cara kalian menjalin relasi dengan teman lawan jenis. Hasil wawancaranya bahwa menurut perempuan boleh berteman tetapi tidak memegang-megang sembarangan dan menjaga batas pertemanan. Dan jika jawaban laki-laki adalah dengan normal dan menjaga tata krama. Menurut dari website ini mengatakan bahwa masa remaja juga merupakan masa yang penting untuk perkembangan sosial. Remaja mulai mengembangkan hubungan dengan teman sebaya, menghadapi tekanan grup, dan belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Mereka juga mulai membentuk opini tentang dunia di sekitarnya dan menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dan cara untuk menjalin relasi dengan lawan jenis adalah menentukan perasaan diri mereka yang sebenarnya, melibatkan pasangan, mengendalikan situasi, dan mengetahui situasi. Untuk selengkapnya, silakan klik link Canva yang ini untuk membaca analisis IPA kami. Setelah IPA, kami akan menunjukkan karya terbaik kami, yaitu proyek bahasa Inggris, yaitu iklan. Hello everyone, give me a few minutes of your time, and today we are going to introduce you to the best school in Jakarta Fluid. Introducing Tarakanita 2. Ku bangun lalu langsung mandi. We believe that every student that studies in Tarakanita 2 will achieve greatness, knowledge, and a kind heart. Because every student here is getting support from each teacher to achieve their own dreams and potential. Facilities with modern design classrooms, spacey, and experienced teachers, giving the students a comfortable place to study in. The labs and the library help students to enhance their knowledge. Yang bersih, tertib dan juga for every student to enhance their skills in basketball and using instruments in music classes and singing in vocal classes. In this school, students are also able to develop their hobbies to achieve something from what they like to do. Baru dengan teman baru. Hey Sid, here. I want to hear your experience in here based on your experience. Oh, I love the opportunities I can get from the school to enhance my skills and knowledge based on what I like to do. Hi there. In this school, we also highly value characters like compassion, celebration, competence, conviction, creativity, community, KPK, honesty, and discipline. More things to discover in our organization, and it's your turn to discover it. We look forward to welcoming you to our community. Setelah kami menunjukkan proyek bahasa Inggris kami akan menunjukkan kemenangan kami saat proyek PJOK.
Wah, benar-benar video PJOK yang sangat menarik dan menyenangkan kan? Nah, setelah PJOK tersebut, kami akan membacakan dan menunjukkan artikel PPKN kami. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Abstrak. Pada masa Orde Baru, penerapan Pancasila menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan ideologi negara menjadi dasar pembentukan kebijakan pemerintah bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru memiliki peran yang sangat penting dalam membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Artikel ini akan membahas secara informatif dan menarik bagaimana Pancasila diterapkan pada masa Orde Baru dan menyelesaikan proyek 1. Pendahuluan. Berakhirnya Orde Lama pada 11 Maret 1966 adalah pertanda dimulainya Orde Baru dengan penyerahan posisi kepemimpinan Soekarno kepada Soeharto. Orde Baru ini berlangsung kepada kurang lebih 32 tahun sampai 21 Mei 1998 tanpa pergantian dengan presiden yang sama. Prinsip yang diterapkan pada Orde Baru adalah tekad untuk menciptakan negara Indonesia yang mengabdi pada kepentingan rakyat serta meletakkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar pengambilan setiap keputusan. Pada artikel ini akan dibahas mengenai penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Seperti yang kita tahu, pada era Orde Baru yang berlangsung sangat lama tersebut, banyak terdapat peristiwa-peristiwa bersejarah di negara ini seperti swasembada beras, praktik KKN, pemberedelan terhadap surat kabar, dan masih banyak lagi. Untuk itu, artikel ini bertujuan supaya kita dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan Pancasila di era Orde Baru, serta dapat mempelajari dan mengambil hal-hal positif, serta memperbaiki hal-hal negatif yang terjadi pada era ini untuk membangun negara Indonesia yang lebih baik. Metode, kami akan menjelaskan secara bertahap penerapan Pancasila pada masa Orde Baru, dari sila ke-1 sampai yang kelima dengan informasi yang telah kami pilah dan dapatkan dari internet. Rumus permasalahan, buatlah artikel penerapan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sosial pada masa Orde Baru. Kita akan melanjutkan sampai PKT, dan kami akan mengakhirinya dengan PKT dan self-reference. PKT, uraikan dua nilai yang paling dominan dari pendidikan karakter Kanita atau CC5+ yang kalian temukan dalam mengerjakan proyek 1 dan jelaskan. Nilai CC5 yang kami rasa paling dominan selama proyek 1 di kelompok kami adalah 1. Community. Karena selama proyek 1 ini kami selalu berkomunikasi dengan baik agar tugas kami dapat selesai dengan tepat waktu. Yang kedua adalah creativity, karena kami selalu mengeluarkan ide-ide yang menarik, lucu, dan kocak untuk menyelesaikan proyek 1 ini. Selanjutnya adalah self-reference. Rumuskan kesimpulan dalam satu paragraf. Bagaimana cara kalian beradaptasi dan berkembang di lingkungan sekolah baru. Cara Roger atau pengalaman Roger. Saat saya berada di lingkungan atau gedung sekolah yang baru, pertama-tama saya harus mengumpulkan teman-teman saya terlebih dahulu untuk mengeksplor sekolah. Setelah itu, saya mulai berbaur dengan teman baru dengan cara yang so asik dan memulai pembicaraan. Lalu saya akan semakin serius untuk belajar dan semakin berkembang. Untuk semakin berkembang di lingkungan sekolah yang baru ini. Setelah itu, mulailah saya beradaptasi dengan memikirkan bahwa ini adalah rumah saya. Pengalaman Noel. Di hari pertama sekolah saat pagi hari, saya semangat banget buat masuk ke gedung baru sekolah, sehingga saya bangun sangat pagi atau jam 4.55, saking semangatnya. Dengan semangatnya dari pagi, saya siap untuk belajar SOP gedung baru dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru. Setelah itu, saya lebih semangat dan bertekad untuk menjadi murid yang lebih kompeten. Saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk mengenal lebih baik tentang lingkungan baruku ini. Pengalaman Kenzi. Saya sudah kelas 9.
saya pindah ke gedung yang baru. Saya juga bertemu dan bermain dengan teman lamaku saat sebelum mulai pelajaran dan istirahat. Ketika pelajaran dimulai, saya mengetahui ada lokasi baru, guru baru, dan peraturan baru. Saya harus lebih rajin di gedung atau sekolah yang baru. Di situ, mulailah saya berkembang di sekolah baru seperti anak tangga yang semakin tinggi. Pengalaman Amos, di hari pertama masuk sekolah setelah melewati liburan di kelas 8, saya merasa sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan teman-teman saya yang lama saat di kelas 8 dan mendapatkan gedung baru. Setelah itu, saya memulai pembelajaran di sekolah. Saya belajar dengan serius dan saya bertekad untuk berkembang di lingkungan yang baru ini. Saya juga belajar bergaul dengan teman-teman baru di kelas 9 karena lingkunganku adalah rumahku. Terima kasih untuk mendengar presentasi kita. Salam jumpa. Bye-bye. Yang presentasi dari kami, terima kasih. Terima kasih.